Di tutorial kali ini kita akan bahas tentang widget stack. Masih widget tentang layout, sama seperti kolom dan row. Hanya saja untuk stack ini shadernya itu disusun secara ditumpuk di paling bawah sampai ke paling atas. Atau kalau dari lihat tampilan itu dari belakang sampai ke depan. Jadi ada misalkan ada 3 buah child. Yang pertama di belakang, yang kedua di tengah, dan yang ketiga di depannya. Di body kita langsung bikin layout stack di sini. Kemudian biar jelas mana sih wilayah stack, kita akan bungkus lagi menjadi kontainer. Kemudian dalam kontainer ini kita tambahin warna, colors, gray misalkan. Save. Nah, ini sudah berubah jadi gray semua, berarti wilayah ini tuh sudah dilingkup menggunakan stack. Nah, sekarang untuk masukin data atau children di stacknya, kita pakai children. Misalkan kita buat data pertama kontainer dengan ukuran dan warnanya segitu. Oke, udah muncul di sini. Kita akan coba perbesar 200. Save. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita tanpa memasukkan, istilahnya belum punya children si stacknya itu, wilayahnya seluruh. Tapi kalau ada minimal 1 di sini, contohnya kontainer, maka wilayah stack itu dia mengikuti kontainer atau mengikuti ukuran terbesar dari childrennya. Di sini nggak ada ukuran terbesar dan terkecil karena cuma ada satu data kontainer, jadi ngikutin yang ada di sini. Dan warna grey-nya itu ketutup dengan kontainer yang warna biru. Nah, untuk detailnya mungkin di sini kita bisa tambahin margin biar kelihatan wilayah stacknya. Add all, contoh 16, save. Nah, ini wilayah stacknya yang warna grey. Oke. Kemudian kalau kita pengen spesifik untuk ukuran stack, di stack ini kita harus bungkus menggunakan widget size, bisa pakai kontainer salah satunya. Di kontainer kita bikin width sama height-nya, misalkan si stack ini kita pengen set lebarnya itu 300 dan untuk tingginya itu misalkan 400. Save. Sehingga ukuran stacknya seperti ini. Lalu sekarang kita bisa matikan lagi untuk margin di kontainer child pertama. Dan posisi default untuk penempatan child di dalam stack itu dia di kiri atas. Atau di atas kiri sini, top left. Kalau kita pengen spesifik di wilayah tertentu, si childnya harus dibungkus menggunakan widget position. Itu nanti kita akan bahas di next video. Oke, lanjutin dulu tentang stack. Misalkan kita tambahin lagi untuk widget kedua dan widget ketiga. Kita ganti warnanya green dan kuning. Ukurannya kita bedain, soalnya kalau nggak dibedain bakal ketumpuk dan yang terlihat itu yang terdepan. Jadi kalau kita yang terdepannya komentar, cuma ada 2 data, maka yang hijau yang bakal kelihatan. Kalau sekarang ketutup sama yang kuning. Nah, biar kelihatan semua, kita akan ubah nilainya. Untuk yang biru atau yang paling belakang kita set 250. Untuk yang tengah kita set 230. Save. Nah, maka tampilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita perkecil lagi, yang ketiga 150. Untuk yang tengah ini kita jadikan 200 saja. Save. Nah, seperti ini. Jadi ada biru, hijau, kuning, itu jelas, jangan green, kita jadikan red aja. Save. Nah, seperti ini. Jadi di paling belakang itu biru, kemudian ada merah dan ada kuning nih di depannya. Seperti ini.
Terus karena si stacknya ini dia mempunyai ukurannya sendiri, maka dia akan ngikutin ukurannya sendiri. Tapi kalau kita nonaktifkan kembali untuk ukurannya, maka untuk wilayah stacknya itu dia ngikutin wilayah terbesar dari catnya itu yang warna biru. Seperti ini. Kalau misalkan, karena kita sebelumnya udah pernah belajar center, kita pengen memindahin si shadernya itu di tengah. Nah, kita bisa posisikan misalkan yang di tengah itu adalah yang warna kuning. Konten ini kita bungkus menggunakan center, kemudian save. Nah, seperti ini di bagian center. Karena stack ini dibungkus pakai kontainer yang tidak memiliki ukuran, sehingga ukuran konten ini ngikutin body. Maka ketika di set center, otomatis senternya itu mengacu ke center body. Tapi kalau kita aktifkan kontainer di sini, jadi si stack mempunyai ukurannya sendiri, bukan ngikutin dari parent body atau screen, sehingga senternya berubah. Jadi center dari 300 width dan height 400. Seperti itu. Begitupun juga untuk widget pertama dan widget kedua. Kalau kita center, maka akan dia posisinya di center. Kita coba bungkus center. Ini juga bungkus pakai center, save. Nah, seperti ini. Jadi posisinya di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau kita matikan lagi width dan height-nya, maka akan kembali ke semula. Ke semula di bagian side stack center. Nah, jadi biar enggak gini, kita spesifikkan aja untuk ukuran stacknya di 300 untuk lebar dan 400 untuk tingginya. Di stack selain shader ada beberapa juga di sini atribut yang bisa kita pakai. Ada alignment, contohnya align position and participation children in the stack. Jadi memposisikan si children di dalam stacknya. Tipenya ini alignment geometry, dan contohnya adalah alignment directional top start. Ini sebagai default. Nah, sekarang kita coba matikan lagi untuk center, remove, dan ini remove lagi, dan ini di remove, save, kembalikan semula di bagian atas kiri. Kalau kita ganti alignment directionalnya, misalkan di center, nah maka semuanya akan ikutin ke center. Kemudian selain itu ada top start, jadi di bagian atas kanan. Kemudian top start itu atas kiri ya. Yang atas kanan itu top end atau top right. Dan di sini enggak ada top right, jadi pakainya top end. Selain itu, misalkan kita mau simpan di bawah kanan di sini, berarti pakainya adalah bottom end set. Nah, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk seluruh children. Tapi kalau untuk yang center itu masing-masing. Contoh, di sininya bottom end, tapi kita pengen pindahin untuk yang wilayah kuning. Kuningnya kita ke centerin lagi. Wrap with center, save. Maka dia akan mengikuti centernya. Tapi kalau enggak dispesifikan align untuk children, dia pasti ngikutin align default dari stacknya. Kita remove dulu, atau align yang disimpan di atribut stack yang mengatur keseluruhan childrennya. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi atribut yang sering dipakai, yaitu fit. Ini untuk mengukur untuk non-position children di dalam stack. Jadi di sini nggak ada posisinya, jadi kita bisa pakai salah satunya, bisa pakai fit. Fit ini mirip kayak nanti ada widget gambar atau widget image untuk mengatur fitnya. Nah, di sini kita coba pakai yang default dulu, stack fit loose.
stuck with loose, ada penjelasannya. Save, ini default. Oke, kemudian ada selain loose itu ada expand. Kalau kita pilih expand, maka dia akan di-expand untuk ukurannya. Jadi biarpun di sini kita set ukuran untuk kontainer warna kuning 150 dan 150, tapi karena di feed-nya kita expand, jadi semua shader-nya di-expand gitu. Begitu juga untuk yang merah dan untuk yang biru, semuanya di-expand shader-nya. Nah, ini kita jadikan default saja, loose, seperti ini. Oke, untuk line atau widget yang lainnya, teman-teman bakal kenali nanti di next video yang berfokus pada widget tertentunya. Oke, mungkin sekian, sampai jumpa di next video.